Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022. Kali ini ada video juga yang akan saya rilis. Sebelumnya saya mau cerita sedikit soal, masih tetap soal Jam'an Nurkhotib Mansur atau Yusuf Mansur. Kali ini saya mau singgung sedikit soal seorang pemuda yang bernama Wahyono. Begini, pada bulan Maret atau April tahun 2016 lalu, di akun Instagramnya Jam'an itu dia munculkan seorang pemuda bernama Wahyono. Saya minta maaf, Mas Wahyono ini dia tanpa tangan dan tanpa kaki. Kemudian Jam'an dalam captionnya di akun Instagram itu dia mengakui bahwa Mas Wahyono ini adalah santrinya yang juga seorang hafidz. Saya kemudian teringat sebuah video Jam'an pada tahun 2013 di mana dia sedang berceramah di Masjid Al-Azhar. Acara itu diinisiasi oleh remaja Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta. Di situ Jam'an bercerita bahwa ada seorang pemuda yang tak lain dan tak bukan adalah Mas Wahyono ini dilamar oleh seorang cewek, seorang gadis dari Amerika Serikat. Gadis itu kaya, pintar, cantik, dan soleha. Ketika ditanya oleh Jam'an, apa motivasi Anda menikahi seorang pemuda yang secara fisik kurang sempurna, si gadis itu mengatakan bahwa dia ingin beribadah. Saya tentu merasa sangsi dengan apa yang dituturkan oleh Jam'an ini, baik terhadap Mas Wahyono itu sendiri sebagai santri dan seorang hafidz santrinya, atau juga dia dilamar oleh gadis Amerika tersebut. Saya kemudian menelusur di mana sesungguhnya Mas Wahyono ini. Saya temukan tempat tinggalnya. Saya pertama bertemu dia di Jakarta, kemudian tahu tempat asalnya, dan saya tahu kemudian di mana pesantren di tempat Mas Wahyono ini membina kemampuan hafidznya. Ternyata apa yang diungkapkan oleh Jam'an itu semuanya bohong. Bahwa Mas Wahyono ini pernah ke Darul Quran Jam'an itu betul, tapi dia tidak menjadi santri di situ. Pernah Wahyono ini diminta oleh Jam'an untuk menetap di Darul Quran, pesantrennya atau tempatnya Jam'an, tapi ditolak oleh Mas Wahyono ini karena Mas Wahyono ini mulai mencium adanya gelagat dia akan dieksploitasi oleh Jam'an. Samping itu juga karena ketidaksempurnaan fisiknya, sehingga dia menolak permintaan itu. Juga dalam penelusuran saya ketika itu, Mas Wahyono ini belum sempurna menjadi seorang hafiz. Dia baru beberapa juz yang dia hafal. Nah, itu kejadian pada tahun 2016. Saudara-saudara, saya bertemu dan mengkonfirmasi informasi dari Jam'an ini kepada Mas Wahyono. Saya bertemu beliau pada tahun 2016 lalu. Sekarang sudah berlalu beberapa tahun. Dalam rentang waktu ini saya belum bertemu Mas Wahyono lagi. Mudah-mudahan Mas Wahyono dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Mas Wahyono ini sudah merampungkan usaha dia untuk menjadi seorang hafidz, menghafal 30 juz Al-Quran. Dan juga mudah-mudahan Mas Wahyono sudah mencapai cita-cita dia yang lain. Kita nanti sama-sama mengkonfirmasi keberadaan Mas Wahyono
lewat alamat yang ada dalam tulisan saya di link berita yang saya sertakan di deskripsi video ini, karena itu sudah berlangsung 6 tahun yang lalu. Saudara-saudara, ini adalah salah satu upaya saya, Mas Wahyono ini, salah satu upaya saya untuk menelusuri, mengkonfirmasi cerita-cerita yang dibangun oleh Jam'an apakah betul atau fiktif. Ternyata semua cerita-cerita yang dinarasikan oleh Jam'an untuk memotivasi orang agar memberikan sedekah kepada diri dia itu ternyata fiktif belaka. Kemudian cerita-cerita itu, dalam penelusuran saya mengkonfirmasi cerita-cerita itu, terus saya nulis dan saya kumpulkan dalam sebuah buku berjudul Yusuf Mansur Mendebar Cerita Fiktif Menjaring Harta Umat. Nah, saudara-saudara, tulisan saya tentang Mas Wahyono ini dan video Jam'an soal gadis yang melamar Mas Wahyono ini yang berceramah di Masjid Al-Azhar bisa saudara-saudara dapatkan atau bisa membacanya di link berita yang saya sertakan dalam deskripsi video ini. Yang berikut yang ingin saya sampaikan di sini adalah soal Jody Brotoseno atau yang dikenal dengan nama Jody Warung Stick. Saudara-saudara, ini dari ruang persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang yang berlangsung kemarin, di mana ada belasan investor patungan usaha Hotel City menggugat Jam'an Nur Khatib Mansur dan istrinya, juga Jody Brotoseno, Jody Warung Stick dengan istrinya, karena mereka itu adalah sama-sama berada dalam kepengurusan PT Inex Arsindo, perusahaan yang mengelola Hotel City. Saudara-saudara, dalam persidangan itu Pak Ikhwan Tony yang mewakili para penggugat atau investor patungan usaha itu telah membuktikan bahwa Jody Warung Stick bersama-sama Jam'an duduk dalam kepengurusan PT Inex Arsindo. Tetapi Jody kemudian membantahnya. Nah, pada persidangan tanggal 11 Agustus yang lalu Pak Ikhwan Tony dan rekan-rekannya sudah membuktikan atau sudah memberikan bukti-bukti di mana benar Jody dan istrinya ada dalam kepengurusan PT Inex Arsindo sebagai komisaris utama dan komisaris. Nah, seharusnya pada persidangan kemarin ini tanggal 18 Agustus Jody memberikan bukti bahwa dia tidak terlibat dalam PT Inex Arsindo. Dia harusnya memberikan bukti atas apa yang dia ungkapkan. Ternyata pada persidangan kemarin itu pengacaranya Jody tidak bisa menghadirkan bukti-bukti dari Jody dengan alasan berkas-berkasnya terbawa oleh seorang lawyer dari tim lawyer itu. Jody Brotoseno atau Jody Warung ini diberikan kesempatan pada pekan depan, pada Kamis depan untuk membuktikan apa yang dia ucapkan. Saudara-saudara, soal persidangan yang berlangsung kemarin itu, mari kita sama-sama dengarkan pernyataan dari Pak Ikhwan Tony dan rekan-rekannya soal jalannya persidangan kemarin. Kali ini cukup sekian. Insya Allah pada berikutnya saya akan hadirkan tokoh-tokoh atau orang-orang yang pernah bersinggungan bisnis dengan Jam'an Nur Khatib Mansur. Semoga video saya ini bermanfaat, dan jika itu benar adanya silahkan untuk di-share sebanyak mungkin. Saya tetap menunggu saran dan informasi dari saudara-saudara, disampaikan ke nomor WhatsApp yang saya cantumkan di sini. Yang belum melakukan subscribe, ya tetap saya memohon agar memberikan subscribe-nya supaya video kita ini punya keberlangsungan. Terima kasih, saya Darso Arif Mokama, Thaibah TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tony dan rekan-rekan, hari ini agendanya apa nih, Mas?
agenda hari ini seharusnya itu pembuktian dari saudara Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno, namun tidak membawa berkas yang sudah menjadi jadwal agenda sidang pembuktian, Pak. Iya, iya. Mereka lawyernya nggak bawa berkas? Iya, ternyata kita lihat berkas mereka tidak bawa, tapi mereka memberikan alasan bahwa rekannya tadi malam orang tuanya meninggal di Medan, sehingga rekan pengacara, ya kan, itu di Medan meninggal, sehingga nggak tahu ya baru dihubungi saat ini pagi ini atau bagaimana. Nah, seharusnya kalau itu kuasa hukum kan nggak hanya 1-2 orang, Pak. Iya. Jadi kerja tim. Pertamanya ada berapa orang tuh kalau 6 bahkan lebih. Kita nggak tahu di kuasa. Kan bisa istilahnya kerja tim itu salah satu bisa membawa kan. Iya, iya. Gitu. Mesti punya kopian-kopiannya. Ya kayak saya bilang rekan saya punya kopiannya, punya aslinya. Iya. Ya kan, atau diserahkan nih ada di rumah, serahkan nanti boleh diambil kan gitu. Iya. Nah, cuma tadi dari majelis hakim sempat kecewa, walaupun kita juga istilahnya berduka lah, walaupun Iya. sama-sama rekan sama-sama advokat lah di lingkungan Indonesia kan, ya tetap kita berduka. Dan cuma ya, kembali lagi ke profesionalisme kita sebagai advokat kerja tim kan, seharusnya hadir bisa diwakilkan dengan teman yang lain gitu. Iya. Pak Iwan harusnya pembuktiannya bentuk apa Pak Iwan hari ini mereka? Bentuknya ya berupa dokumen yang mereka harus bisa mengcounter dengan dasar kita pembuktian kemarin. Kalau kita kan punya pembuktian pertama itu bukti rekening bank ya, dan juga bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh saudara Haji Yusuf Mansur. Ya. Yang di situ beliau sendiri menandatangani dan menjelaskan bahwa bukti sertifikat itu sebagai bukti bahwa klien kami mengikuti patungan usaha pendirian dan pembangunan hotel dan apartemen. Ya. Berarti sidang ini ditunda pembuktian dari mereka, Mas Iwan? Ya, ditunda minggu depan. Sempat tadi majelis hakim mendalilkan sebuah hadis ya, itu yang membuat kita tambah secara keislaman lah. Ya. Jadi bilang tasyiru wala tu'asiru. Jadi diingatkan di situ kepada kuasa hukumnya, dan ini juga supaya sampai ke saudara Haji Yusuf Mansur maupun saudara Jody Broto Suseno ya. Hakim menjelaskan, nasihatin ya tasyiru wala tu'asiru. Jadi mempermudahlah kalian, janganlah mempersulit, ya kan. Jangan sampai kalau dimudahkan ya baik, kemudahan itu ya baik bagi dirinya kan gitu. Jangan sampai dipersulit. Nah, tadi dalil majelis hakim, ketua hakimnya ya sempat membicarakan seperti itu. Sempat agak gimana ya, kecewa juga dari majelis hakim. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya saya berharap tidak ada hal-hal yang seperti ini dalam hal masalah penundaan. Ya, Mas Iwan, kalau sampai persidangan berikut mereka belum juga memberikan pembuktian dari mereka, itu gimana Mas Iwan? Tadi sih kalau majelis hakim bicarakan dikasih kesempatan yang terakhir. Terakhir ya? Ya. Setelah itu baru kita nanti mendatangkan saksi-saksi dari kita sebagai para penggugat. Oh, Mas Iwan duluan yang datangkan saksi? Ya, nanti setelah mereka bukti, ternyata besok ada, mereka bisa membuktikan, kemudian minggu depannya lagi, itu kita menghadirkan saksi-saksi. Nah, sedangkan saksi-saksi ini sudah kita koordinasikan dan siap untuk bisa menjadi saksi yang bisa menjelaskan, menerangkan ya kan gugatan yang kita ajukan di Pengadilan Negeri Tangerang ini. Iya. Oke, mungkin ada keterangan yang lain Mas? Mas Aldi coba yang lain. Saya menambahkan aja, tadi juga majelis berpesan bahwa kembali lagi di sini kan kuasa hukum itu diberikan hak substitusi dan istilahnya tidak harus satu orang saja yang memegang berkas. Tadi juga sempat dijelaskan oleh rekan saya dan senior saya Pak Iwan, bahwasannya dalam hal untuk beracara itu katakanlah berkas ini tertinggal atau memang mungkin dibawa, tapi kan pasti masing-masing pihak seharusnya memegang kopi dari kopi atau kopi dari asli kan, jadi kita juga enak gitu sebagai lawyer dari penggugat, oh ya sudah kalau memang adanya baru 2 atau 3 atau berapa tidak masalah, yang penting tuh profesional lah dalam menjalankan profesinya sebagai advokat dan pengacara. Begitu dari saya. Oke Mas Iwan, selamat berjuang Mas Iwan. Sama-sama.